Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bang Irwan. Mudah-mudahan sahabat semua di luar sana dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini Bang Irwan ingin berbagi ya tentang aplikasi e-Rapot SP atau Sekolah Penggerak, atau ya e-Rapot Kurikulum Merdeka dan e-Rapot Kurikulum 13 ya, 2013. Pada kesempatan kali ini Bang Irwan ingin membahas dahulu tentang rapot SP bagian kurikulum 2013. Namun buat yang baru gabung ya, sebelum ke TKP monggo di subscribe, di like dan di komen. Dan buat yang sudah gabung sejak awal, mudah-mudahan menjadi keberkahan untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Langsung saja ke TKP. Jadi sebelumnya untuk menggunakan aplikasi e-Rapot ya, e-Rapot SP ya, lebih baiknya itu kita setting dulu aplikasi Dapodik ya. Walaupun bisa manual untuk penginputan mata pelajaran ya, lebih baiknya kita setting terlebih dahulu untuk kebutuhan e-Rapotnya ya, untuk kebutuhan e-Rapotnya. Jadi usahakan sih jangan disinkron lah. Usahakan kalau misalkan memang perlu disinkron ya silakan. Jadi ini untuk kebutuhan e-Rapot ya, kita masuk ke bagian ya, setelah login Dapodik ya, kita masuk ke bagian rombongan belajar. Nah di sini Bang Irwan mencontohkan kelas 2 ya, karena pada saat ini ingin membahas e-Rapot atau rapot SP pada bagian kurikulum SD 2013. Nah ini pada settingannya sesungguhnya semuanya harus sama di dalam mata pelajaran ya. Contoh misalnya Bang Irwan di kelas 2C aja ya, kita tekan pembelajaran. Nah di sini ada yang simple ya, artinya simple itu ya pembelajaran yang digunakan di Dapodik ya, minimalnya seperti ini. Kalau misalkan ada mata pelajaran yang lain tinggal ditambahkan ya. Kemudian alokasi jamnya kita pilih muatan sekolah ya, simpan dan lanjutkan. Ini tinggal sahabat nanti tambahkan pembelajaran kelompok ya. Jika memang hanya seperti ini, simpelnya seperti ini ya, tinggal digunakan saja. Misalnya di kelas 2A itu atau di kelas 2 ada guru bahasa agama Islam, ada guru agama Kristen, tinggal ditambahkan saja. Nah untuk mata pelajaran yang ada di sini misalnya pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, untuk aplikasi e-Rapot di sini harus ditambahkan. Di sini harus ditambahkan ya guru yang mengajar pembelajaran itu ya, karena memang ini guru kelas ya sudah kita samakan saja datanya dengan guru kelas ya, karena masih kurikulum 2013. Kita tambahkan ya, kita sesuaikan guru yang mengajar di kelas tersebut ya, ini silakan disetting. Juga matematika juga ya, ini digunakan seperti ini atau disetting seperti ini. Gunanya itu ketika nanti di aplikasi rapot SP yang kita gunakan akan tampil, jadi tidak usah repot-repot lagi menambahkan muatan lokalnya atau mata pelajaran yang tidak tertera di aplikasi. Nah, misalkan sudah seperti ini, kalau misalkan ada bahasa Inggris tinggal ditambahkan saja ya, cukup seperti ini misalnya, tinggal simpan. Nah seperti itu. Kalau misalkan ada bahasa Inggris ya tinggal ditambah saja seperti yang tadi saya contohkan, simpan dan lanjutkan ya, bahasa Inggris misalnya. Nah ini ya tinggal diisi sesuai dengan data yang ada. Oke, setelah ini ya kita close. Setelah disimpan kita close, lalu masuk ini nih semua ya, semua kelas rombel harus diinput seperti itu jika sahabat menggunakan aplikasi ini, aplikasi rapot SP ya. Jadi kalau menggunakan aplikasi rapot SP ini harus disetting seperti itu biar lebih mudahnya. Nah kemudian login dan kita tarik ya
Setelah disetting Dapodik, kemudian kita ambil data. Web service Dapodiknya harus kita setel ya, sudah ada di video Bang Irwan sebelumnya. Kemudian ambil data Dapodik. Nah, kita ambil, kita update ya. Di sini ada tombol berwarna hijau. Kita update data semester, update data sekolah, update data referensi. Kemudian ada update data guru, update data siswa. Kita oke, update data siswa. Kemudian ada update data transaksional ya. Jadi semuanya harus diupdate. Oke, jadi setelah disetting Dapodik sedemikian rupa itu, untuk kebutuhan e-rapotnya kita tautkan ya. Kemudian kita ambil data Dapodiknya. Nah, setelah itu kita masuk ke data user ya, rapot. Nah, di sini masih kosong. Jadi bisa sahabat lakukan generate user otomatis. Ya, nanti dia akan menggenerate user, baik user guru maupun user siswa. Nah, di sini dikatakan berhasil, kita oke. Nah, selanjutnya di sini ada guru dan siswa. Nah, posisinya di sini statusnya tidak aktif ya, untuk mengedit. Nah, bagaimana cara mengaktifkannya? Di sini ada menu atau tombol status edit. Nah, di sini kita pilih aktifkan. Ya, kita tekan saja aktifkan, kita pilih aktifkan. Maka seketika itu kita bisa lihat status editnya aktif. Ya, yang tadinya tidak aktif sekarang sudah aktif. Ya, selanjutnya setelah user digunakan atau di generate ya, kita masuk ke data master ya, sudah pasti ya ini. Kemudian kita masuk ke data referensi lokal saja, langsung ke data referensi lokal ya, karena kalau Dapodik sudah pasti itu muatan dari Dapodik ya. Kita masuk ke menu data referensi lokal, kita pilih kelompok apel. Nah, di sini ada kelompok A, yang ini biasanya kelompok ABC ini biasanya untuk SMP atau SMA. Nah, untuk SD kita nonaktifkan saja. Untuk SD kita nonaktifkan saja ya, pilih tidak aktif untuk semua kelompok, kemudian simpan perubahan. Nah, selanjutnya kita masuk ke guru lokal. Nah, guru lokal ini apabila ada guru yang mengajarkan satu mata pelajaran dan belum masuk ke Dapodik, maka kita bisa menambahkan. Nah, di sini kita input nama guru ya, gelarnya, NIP-nya ya, jenis gurunya, guru mapel, BK, kelas ya, di sini sudah disediakan. Kemudian isi semua yang dibutuhkan data-datanya. Nah, jika ada ya salah satu guru mapel yang belum masuk ke Dapodik. Kemudian mata pelajaran lokal. Nah, ini pun apabila ada mata pelajaran yang tidak terinput atau belum ada di Dapodik, maka bisa diinput secara manual di sini, tambah mapel lokal. Mata pelajarannya ya tinggal disesuaikan ya. Disesuaikan sini sudah disediakan. Oke, jika ada mata pelajaran yang belum terinput di Dapodik. Kemudian ubah data mengajar ya, ini apabila dibutuhkan ya data mengajarnya. Kalau misalkan tidak ya kita abaikan saja. Ubah wali kelas juga jika memang dibutuhkan ya, wali kelasnya ini yang berbeda atau yang lain-lain tinggal ubah saja. Kemudian gabung mapel ya jika perlu. Kemudian mapping raport. Nah, ini di sini ada mapping raport ya, yang tadi saya bahas di awal, yaitu saya ingin membahas kurikulum SD 2013 terlebih dahulu. Nah, maka mappingnya kita pilih kurikulum 2013 dan tadi saya contohkan kelas 2 ya, kelas 2. Oke, nah seperti ini mata pelajaran yang akan tampil ya, yang tadi ada di Dapodik. Nah, yang telah kita gunakan di Dapodik. Nah, terus kemudian di sini ada kelompok. Kelompok ini kita bisa pilih umum ya, karena tadi kelompok ABC-nya itu sudah kita nonaktifkan, tidak aktif. Jadi di sini harus dipilih kelompok umum. Nah, untuk nomor urut raport ya boleh dicontek dari raportnya, atau jika hafal ya silakan tinggal diinput saja nomor urut ya. Nomor 1 agama, nomor 2 BKN biasanya, nomor 3 bahasa Indonesia, nomor 4 biasanya matematika, kemudian seni budaya misalnya nomor
sama Penjas misalnya nomor 6. Nah, setelah ini maka disimpan. Ya, setelah ini maka disimpan. Di sini ada tombol simpan perubahan. Nah, kita simpan. Nah, kemudian setelah tersimpan kita masuk ke logo sekolah dan Pemda. Ini jika diinginkan ya ada perubahan logo, ya silahkan tinggal diubah saja, tekan tombol ubah. Nah, jika memang ingin disesuaikan. Kemudian tanggal rapor. Nah, tanggal rapor di sini kita bisa tekan tambah tanggal ya, di sini di bagian pojok kanan atas ya, berwarna hijau. Tekan menu tambah tanggal. Nah, ini kita kasih tanggal rapornya misalkan kemarin ya, tanggal 16. Kemudian tekan OK. Kemudian semesternya semester 1. Nah, kemudian tempat tanda tangan ya, tentunya bisa Jakarta, bisa Bandung, bisa yang lain sebagainya ya, tempat-tempat sekolah sahabat di mana tinggal. Setelah itu di close ya, disimpan ya, misalnya saya bagian Jakarta. Setelah itu disimpan. Nah, maka akan tampil seperti ini. Nah, jika sudah ditampilkan seperti ini, kita masuk ke bagian referensi P5 ini untuk ini ya, untuk kurikulum Merdeka. Nah, jadi kalau sudah seperti ini, kurikulum 2013 sudah selesai pensettingan di bagian admin. Nah, selanjutnya kita akan login atau kita akan masuk ke bagian guru. Oke, untuk admin selesai setting untuk kurikulum 2013.